Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan materi kuliah 6, yakni ada dinding abdomen, arto abdominalis, vena cava, dan yang terakhir ada vena porta. Perkenalkan, saya Farah Zakiatul Miskia dengan NIM 513025118. Perkenalkan, saya Clelia Amelia Tuzahra dengan NIM 51300251008. Perkenalkan, saya Aulia Syabana Gulfara Hakim dengan nomor NIM 130025112. Baik, di sini akan dimulai dari aku, yakni materinya dinding abdomen. Oke, aku akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, di sini aku bakal ngejelasin dinding abdomen. Oke, kita bakal di slide ini aku bakal ngejelasin dinding ventrolateral abdomen. Pada slide ini itu menjelaskan bahwa dinding ventrolateral abdomen itu tersusun atas enam lapisan utama yang berfungsi melindungi organ intraabdomen, mempertahankan tekanan intraabdomen, serta membantu proses respirasi dan gerakan tubuh. Keenam lapisan ini itu tersusun dari luar ke dalam secara berurutan. Terus ada lapisan dinding abdomen. Lapisan pertama adalah kulit atau kutis sebagai pelindung luar. Lapisan kedua yaitu ada subkutan yang yang terbagi menjadi fascia camper yang kayak lemak dan fascia scarpa yang berupa jaringan ikat kuat. Lapisan berikutnya adalah lapisan otot. Kemudian fascia transversa, jaringan preperitoneal, dan yang paling dalam adalah peritoneum parietalis. Oke, wait. Hmm, Bentar ya, guys. Iya, Mbak Farah. Dorong. Terus aku bakal ngejelasin bagian fascia camber dan fascia scarpa. Jadi fascia camber ini tuh berisi jaringan lemak dan berperan dalam penyimpangan energi serta perlindungan mekanik. Terus ada fascia scarpa yang dia tuh berada lebih dalam ketimbang si fascia campernya.
terus bersifat lebih fibrosa dan kuat, serta penting secara klinis dapat dapat menahan penyebaran cairan pada trauma atau infeksi abdomen. Terus ada si lapisan otot dinding abdomen atau lateral. Lapisan otot lateral itu terdiri dari tiga otot utama, yaitu ada musculus obliquus abdominis externus, yang kedua ada musculus obliquus abdominis internus, yang ketiga ada transversus abdominis. Nah, ketiga otot ini itu berfungsi menjaga stabilitas abdomen, membantu pernafasan, dan meningkatkan tekanan intraabdomen. Yang selanjutnya ada lapisan otot dinding. Terus ada lapisan otot dinding abdomen yaitu anterior. Nih ya, PPT-nya. Yang slide ini. Itu ada bagian anterior terdapat musculus rectus abdominis, otot turus yang berperan dalam fleksi batang tubuh. Selain itu terdapat musculus pyramidalis, otot kecil yang membantu menegangkan linea alba dan tidak selalu ditemukan pada setiap individu. Terus, hmm, terus ada hmm, ini nggak ada di sini. Ada linea alba dan linea arcuata. Linea alba itu adalah garis fibrosa di garis tengah abdomen yang terbentuk dari pertemuan aponeurosis ketiga otot lateral. Sedangkan linea arcuata terletak di bawah umbilikus dan menandai batas perubahan struktur rectus sheath. Terus rectus sheath sendiri atau vagina musculi. Bentar. Nah, itu rectus sheath atau vagina musculi recti itu merupakan selubung fibrosa yang membungkus musculus rectus abdominis. Strukturnya berbeda antara 2/3 bagian atas dan 1/3 bagian bawah abdomen, terutama pada keberadaan lamina posterior. Terus rectus hmm, lamina posterior hanya terdapat pada 2/3 bagian atas, berasal dari apone, aponeurosis, MOAI, dan MTA pada 1/3 bagian bawah. Lamina posterior tidak ada, sehingga bagian ini lebih lemah secara struktural. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini bacanya MOAI apa apa? Nggak tahu, Mbak Farah. Oke, next saja ya guys. Iya, ya. Terus di sini ada
isi vagina musculi recti. Ini tuh isinya rectus seat meliputi musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis. Itu apa ya? Abdomen kah? Arteri. Arteri kah? Bentar, Mbak Farah, bentar. Bentar ya, Arteri Mbak Farah ya. epigastria. Ya, arteri Mbak Farah. Oke, terima kasih. Ya. Ada arteri epigastrika superior, arteri epigastrika inferior. Pembuluh darah ini itu penting dalam suplai darah dinding abdomen anterior. Next, ada lipatan peritoneum di dinding ventral abdomen. Nah, lipatan peritoneum parietalis membentuk beberapa pelika umbilicalis. Yang pertama itu ada pelika umbilicalis mediana, dia itu berisi sisa urachus. Terus ada pelika umbilicalis medialis berisi sisa arteri umbilicalis. Terus pelika umbilicalis lateralis itu berisi vasa epigastrika inferior. Terus struktur ini tuh penting sebagai penanda anatomi kita. Anatomi yang kita pelajari. Terus di sini tuh ada dinding ventral abdomen. Slide ini itu memperlihatkan hubungan plika peritoneum dengan struktur pembuluh darah serta ligamen termasuk ligamentum teres, hepatis, dan batas trigonum inguinale. Terus di sini ada trigonum inguinale. Itu trigonum ini itu tuh area lemah pada dinding abdomen anterior. Batas-batasnya itu ada lateral, medial, inferior. Nah, kalau lateral itu ada fasa epigastrika inferiornya. Medialnya itu ada tepi lateral musculus rectus abdominis. Terus inferiornya itu untuk inferiornya itu ligamentum inguinale. Nah, area ini tuh merupakan tempat terjadinya hernia inguinalis direkta. Terus yang selanjutnya itu ada kanalis inguinalis, yaitu merupakan saluran yang terdapat sejak lahir dan menjadi jalur funiculus spermaticus pada laki-laki atau ligamentum teres uteri pada perempuan. Struktur ini merupakan titik lemah dinding abdomen sehingga sering terjadi hernia. Terus ada isi kanalis inguinalis. Isi kanalis inguinalis sendiri itu meliputi funiculus spermaticus. Terus N itu apa ya? Apa? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Nervus kali ya? N. Nervus Nervus. ilioinguinalis mungkin. Ya, Mbak Farah. R itu apa R ya? R rectus. Pembuluh darah dan saraf terkait pada laki-laki. Saluran ini tuh memiliki peran penting dalam sistem reproduksi. Terus ada hernia. Terus yang slide ini tuh ada hernia inguinalis. Hernia inguinalis itu dibagi menjadi dua, hernia indirecta melalui kanalis inguinalis.
Terus hernia di rekta itu melalui trigonum Hasselbalch. Perbedaan ini tuh penting dalam diagnosis dan penatalaksanaan klinis. Terus di sini ada dinding dinding posterior abdomen. Dinding posterior abdomen ini tuh tersusun oleh otot seperti musculus psoas major dan musculus quadratus lumborum serta columna vertebralis lumbalis yang berfungsi sebagai penopang struktur posterior abdomen. Apakah sudah dimengerti teman-teman? Iya, Mbak Farah sudah. Oke, cukup sekian dari aku. Mungkin ada yang ditanyakan dari Aul dan Celiria. Ya, saya izin bertanya Mbak Farah. Iya, silahkan. Sebentar ya. Apa perbedaan fascia Kemper dan fascia Scarpa, Mbak Farah? Oke. Jelir, Jelirnya pertanyaannya apa sih perbedaan dari fascia Kamper dan fascia Scarpa sendiri? Iya, apa Mbak Farah? Kalau nggak salah tadi ada nggak sih yang di slide berapa tadi? Sebentar. Iya, udah di-share screen lagi. Hmm. Apa tadi pertanyaannya? Ini Mbak Farah, apa perbedaan fascia Kemper dan fascia Scarpa? Mana ya tadi fascia itu? Ini enggak sih fascia Kamper sama fascia Scarpa Iya. dari subcutaneus. Jadi fascia Kamper ini itu merupakan jaringan subkutan yang kayak lemak. Hmm. Dia tuh banyak banget lemaknya. Sedangkan fascia Scarpa ini dia itu jaringan ikat yang lebih padat dan kuat serta berperan penting dalam pembatasan penyebaran cairan atau infeksi. Bisa dimengerti atau mau diulangi lagi? Boleh diulangi lagi Mbak Farah, soalnya putus-putus. Oke. Apakah masih putus-putus? Sudah lancar Mbak Farah. Oke, jadi aku ulangi lagi ya. Jadi fascia kamper itu merupakan jaringan yang kaya akan lemak. Ini jaringan sukutan ya. Mm-mm. Terus, sedangkan fascia scarpa sendiri itu adalah jaringan ikat yang lebih padat dan kuat, serta berperan penting dalam pembatasan penyebaran cairan atau infeksi. Bisa dimengerti, Mbak Celir? Bisa dimengerti Mbak Farah. Terima kasih Mbak Farah. Mungkin dari, iya sama-sama. Mungkin dari Mbak Aul. Ya, saya ada pertanyaan. Baik, silakan. Jadi saya ingin bertanya, apa fungsi utama otot-otot dinding abdomen? Sudah. Sorry, bisa diulang lagi soalnya putus-putus di sini. Oh iya, saya ulangi ya.
Apa fungsi utama otot-otot dinding abdomen? Apa fungsi utama otot-otot dinding abdomen? Ya, itu ya Benar. soalnya. Oke, aku jawab. Jadi, fungsi utama otot-otot dinding di abdomen itu antara lain tuh ada kayak dia tuh melindungi organ intraabdomen, terus dia itu mempertahankan tekanan intraabdomen, terus dia itu membantu proses pernapasan, serta dia tuh berperan dalam gerakan gerakan fleksi dan rotasi batang tubuh. Bisa dimengerti atau putus-putus atau gimana, Mbak Aul? Kurang jelas, Mbak. Yang bagian apa? Dari awal kah? Dari awal. Oke, jadi ulangi lagi ya. Jadi kan Aul tadi nanya nih, apa sih fungsi utama otot-otot dinding di abdomen? Jadi ya fungsi otot dinding abdomen itu ada melindungi organ intraabdomen yang pertama itu. Terus yang kedua itu dia tuh mempertahankan tekanan intraabdomennya. Terus yang ketiga itu dia tuh membantu proses pernafasan nih. Terus yang keempat dia itu berperan juga nih dalam gerakan fleksi dan rotasi batang tubuh kita. Nah, seperti itu. Oh, sudah jelas. Sudah jelas, oke? Sudah. Udah nggak ada pertanyaan lain? Bisa Sudah, aku Mbak. tutup ya? Sudah, Mbak Sudah, Faraya. Mbak Raya. Sudah, oke. Terima kasih. Sekian presentasi dari aku. Bakal dilanjut sama teman aku. Siapa? Aulia Sabana atau Celir? Celia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman aku, Ciliria. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aorta abdominalis dan vena cava. Setelah kita memahami organ-organ abdomen yang dijelaskan oleh Mbak Farah tadi, kita masuk ke vaskularisasi utama kavum abdomen, yaitu aorta abdominalis sebagai pembuluh arteri utama dan vena cava inferior sebagai jalur vena utama. Kedua struktur ini sangat penting karena menjadi sumbu sentral distribusi dan pengembalian darah dari seluruh organ abdomen, pelvis hingga ekstremitas bawah. Baik, di sini aorta abdominalis mulai dari hiatus aorticus pada VT12 dan berakhir pada VL7 dan bercabang menjadi arteri iliaca communis sinistra dan dextra. Di sini ada cabang-cabang aorta. Oh baik, di sebelumnya saya akan menjelaskan aorta abdominalis merupakan lanjutan dari aorta thoracalis yang memasuki kavum abdomen melalui hiatus aorticus diafragma pada tingkat vertebra thoracal 12. Awalnya di hiatus aorticus T12, berakhir di vertebra lumbalis. Di terminasi bercabang menjadi arteri iliaca communis dextra dan arteri iliaca communis sinistra. Topografinya terletak di ventral corpus vertebra lumbalis, sedikit ke kiri garis median. Vena cava inferior berada di kanan aorta. Relasi ini penting secara klinis karena aneurisma aorta dapat menekan vena cava inferior. Lalu cabang parietal aorta. Boleh di slide.
Lalu cabang parietal aorta abdominalis. Cabang parietal berfungsi mensuplai dinding tubuh terutama diafragma dan dinding posterior abdomen. Di arteri plenica inferior dextra et sinistra mensuplai diafragma dan memberi cabang ke kelenjar suprarenal. Dan untuk arteri lumbales 1 sampai 7 ialah analog dengan arteri di intercostales di toraks, yaitu mensuplai otot dinding posterior abdomen dan medulla spinalis atau medspin. Di arteri sacralis media ada cabang kecil di bifurkasi dan mensuplai sakrum dan struktur pelvis posterior. Walaupun kecil, arteri sacralis media penting sebagai landmark anatomi. Di sini bisa dibaca sendiri ya, teman-teman. Boleh di slide. Nah, di sini ada cabang visceral aorta abdominalis ya. Tahu cabang aorta abdominal? Cabang visceral merupakan bagian paling penting karena mensuplai organ vital abdomen. Ada truncus coeliacus T12 yaitu menyuplai foregut. Cabang utamanya ada 3 yaitu arteri gastrica sinistra, arteri hepatica communis, arteri lienalis. Ada penekanan di klinisnya yaitu gangguan iskemia lambung, hepar, dan lien. Di arteri mesentrika superior L1 menyuplai midgut, cabangnya di arteri pancreatico-duodenalis inferior, arteri jejunalis, arteri ilealis, arteri ileokolika, arteri kolika dextra, arteri kolika media. Arteri mesentrika superior sangat penting karena menyuplai sebagian besar usus halus. Untuk arteri mesentrika inferior atau L3 yaitu menyuplai hindgut, cabangnya ada di arteri kolika sinistra, arteri sigmoidea, arteri rectalis superior. Anastomosis. Mohon menyelam, Mbak Celir. Iya, Mbak Farah. Terlalu cepat. Oh, bagian ini Mbak Farah tengah-tengah itu yang terlalu cepat ya. Iya, Baik, saya ulangi lagi ya. iya. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Farah sudah mengingatkan. Di arteri mesentrika inferior L3 yaitu menyuplai hindgut. Cabangnya ada di 3 yaitu arteri kolika sinistra, arteri sigmoidea, dan arteri rectalis superior. Dalam klinisnya yaitu anastomosis dengan AMS atau arcus marginalis. Lalu ada cabang organ tunggal ya. Cabang organ tunggal ada di arteri renalis atau ginjal, arteri suprarenalis media, arteri gonodalis, di testicularis di pria dan ovarica di wanita. Boleh di slide. Di slide. Ya, di sini. Korelasi klinis aorta abdominalis yaitu salah satu kelainan penting adalah aneurisma aorta abdominalis. Penjelasannya yaitu pelebaran dinding aorta, umumnya di bawah arteri renalis. Risikonya yaitu ruptur atau shock hipovolemik. Bentar ya, saya mau mencari penjelasan tentang shock hipovolemik dulu. Shock hipovolemik.
Ya, shock hipovolemik adalah kondisi gawat darurat akibat hilangnya kesadaran dalam tubuh dalam jumlah besar sehingga jantung tidak bisa memompa cukup darah ke bagian-bagian tubuh ya. Atau ketidakmampuan jantung memasok darah tubuh akibatnya adanya kekurangan volume darah di dalam tubuh kita. Itu adalah shock hipovolemik. Dan kompresi struktur sekitar faktor risikonya ada di usia lanjut atau usia yang tua gitu ya. Pada orang-orang penderita hipertensi dan aterosklerosis. Saya belum paham ini aterosklerosis apa. Izin mencari sebentar ya. Astero. Iya, Mbak Cilir, silakan. Terima kasih. Sklerosis. Oh, arteriosklerosis itu penyempitan dan pengembangan darah arteri akibat penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Nah, boleh dibaca sendiri ya catatan klinisnya. Aneurisma aorta adalah benjolan pada dinding aorta atau lemahnya dinding aorta. Aneurisma aorta abdominal, aneurisma aorta torakal, aneurisma aorta toraka abdominal. Boleh di slide lagi. Sini saya akan menjelaskan vena cava inferior. Eh, Vena cava inferior akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aulia Syakbana. Mungkin untuk penjelasan saya ada yang ditanyakan. Saya mau nanya, Apa Mbak Farah? em, bentar. Berarti aku Mau nanya, Oh, sebentar Mbak Farah, kurang sedikit lagi saya mau menjelaskan. Mungkin ada yang oh nggak difahamkan gitu ya, makanya ada yang iya, dibingungin gitu. Bel- kurang kah? Iya, kurang Mbak Farah Hmm, ternyata tadi saya. oh masih belum. Masih belum. Oke. Oke, sini saya akan jelasin pena kava inferior juga ya. Soalnya nanti ada bagian Mbak Aul juga, tapi saya juga menjelaskan bagian saya. Vena cava inferior merupakan vena terbesar tubuh yang berfungsi mengembalikan darah dari abdomen, pelvis, dan ekstremitas bawah ke jantung. Lalu di anatominya terbentuk di vertebra lumbaris 4 dan lumbaris 5 dari vena iliaca communis dextra dan vena iliaca communis sinistra. Di topografinya, di kanannya aorta, ventralnya vertebra, posteriornya hepar. VCI langsung bermuara ke atrium dextrum tanpa katup. Ini boleh dibaca sendiri ya. Lalu yang ketujuh di cabang vena cava inferior. Cabang parietalnya ada vena prenicae inferiores dan vena lumbales. Di cabang visceralnya ada vena hepaticae, vena renalis dextra et sinistra, vena suprarenalis dextra, vena gondalis dextra. Untuk catatan pentingnya yaitu vena suprarenalis sinistra di vena renalis sinistra. Untuk venalis gonadalis sinistra di vena renalis sinistra. Jadi dua-duanya itu sama-sama berujung di vena renalis sinistra. Lalu untuk korelasi klinis vena cava inferior,
Sindrom vena cava inferior terjadi akibat obstruksi aliran darah. Penyebabnya yaitu trombosis, tumor, kehamilan trimester 3. Untuk gejalanya yaitu edema ekstremitas bawah, hipotensi, gangguan aliran balik vena. Sebagai kesimpulan, aorta abdominalis dan vena cava inferior merupakan struktur vaskular sentral yang menopang fungsi seluruh organ abdomen. Pemahaman anatomi ini sangat penting tidak hanya secara teori, tetapi juga untuk pemahaman klinis dan radiologis untuk anak-anak kedokteran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aulia Syabana. Mungkin untuk apa ya Mbak Farah mau bertanya apa tadi? Oh, sudah selesai, Kak? Sudah Mbak Farah. Sudah tidak ada lagi yang tertinggal. Iya, tidak ada Mbak Farah sudah. Oke, aku mau nanya, hmm, mengapa sih aorta abdominalis itu, eh, mengapa aorta abdominalis itu terletak sedikit ke kiri garis median? Nah, sedangkan vena cava inferior itu berada di kanan. Terus apa apa implikasi klinis dari hubungan anatomis ini? Baik Mbak Farah, saya izin menjawab dulu ya. Mbak Farah tadi pertanyaannya itu mengapa sih aorta abdominalis terletak sedikit ke kiri garis median, sedangkan vena cava inferior berada di kanan? Dan apa Iya, implikasi benar. klinis dari hubungan anatomis ini? Baik, izinkan saya Iya, menjawab ya Mbak Farah. iya, Secara embriologis dan anatomis, aorta abdominalis berkembang sebagai kelanjutan langsung aorta thoracalis yang cenderung mempertahankan posisi kiri dari garis median. Sedangkan vena cava inferior terbentuk dari sistem vena embrional kanan atau vena subkardinal dan suprakardinal kanan, sehingga terletak di sisi kanan kolumna vertebralis. Untuk implikasi klinis dari hubungan ini adalah bahwa pelebaran patologis aorta abdominalis seperti aneurisma aorta abdominalis dapat menekan vena cava inferior yang berada di sebelah kanannya. Kompresi ini dapat mengganggu aliran balik vena, menyebabkan edema ekstremitas bawah dan hipotensi dan gangguan hemodinamik yang signifikan. Apakah jawabannya sudah cukup, Mbak Farah? Mohon maaf, bisa diulang yang bagian implikasi klinis dari hubungan anatomisnya nggak? Terlalu Oh, cepat, Mbak Jelir. iya, maaf saya Mbak Farah. Bisa pelan-pelan nggak? Bisa, Mbak Farah, bisa. Ya, izinkan saya Oke. menjawab ya, Mbak Farah. Yang bagian implikasi klinisnya aja ya. Iya, iya. Baik, di implikasi klinis dari hubungan, ya Allah. Di implikasi klinis dari hubungan ini adalah bahwa pelebaran patologis aorta abdominalis seperti aneurisma aorta abdominalis dapat menekan vena cava inferior yang berada di sebelah kanannya. Kompresi ini dapat mengganggu aliran balik vena, menyebabkan edema ekstremitas bawah, hipotensi, dan gangguan hemodinamik yang signifikan. Apakah sudah cukup, Mbak Farah? Ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih, Mbak Jelir. Ya, untuk Mbak Mungkin Aulia dari Mbak Syabana, Aul. mungkin ada yang ditanyakan? Ada. Ya, Mbak Aul, silahkan. Jadi pertanyaan saya, Mm-mm. mengapa vena
suprarenalis dan vena gonadalis sinistra bermuara ke vena renalis sinistra. Sedangkan vena di sisi dekstra langsung bermuara ke kava inferior. Dan apa dampak klinisnya? Baik, untuk pertanyaannya tadi yaitu mengapa vena suprarenalis dan vena gonadalis sinistra bermuara ke vena renalis sinistra, sedangkan vena di sisi dekstra langsung bermuara ke vena cava inferior, dan apa dampak klinisnya? Izinkan saya menjawab ya Mbak Aul. Siap, bos. Oke. Baik, perbedaan pola drainase vena ini disebabkan oleh perkembangan embriologi sistem vena abdomen, di mana vena renalis sinistra membentuk jalur penghubung yang lebih panjang dan kompleks sebelum mencapai vena cava inferior. Akibatnya, vena suprarenalis dan vena gonadalis sinistra bermuara terlebih dahulu ke vena renalis sinistra. Sedangkan sisi dekstranya yang lebih pendek langsung bermuara ke vena cava inferior. Untuk dampak klinisnya, yaitu peningkatan tekanan vena pada sisi sinistra yang menjelaskan mengapa varikokel lebih sering terjadi di sisi kiri para pria. Selain itu, kondisi seperti Nutcracker syndrome yaitu kompresi vena renalis sinistra antara aorta dan arteri mesenterica superior dapat memperberat gangguan aliran vena ginjal dan gonadalis. Apakah sudah cukup menjawab, Mbak Aul? Sudah, Mbak Celir. Mbak Cilir, saya mau nanya, bisa diulang yang bagian Mbak Farah. tadi apa yang kondisi seperti Nutcracker syndrome Sebentar, Mbak Farah. Kondisi yang didampak klinis itu kan tadi ada selain itu kondisi se- seperti Nutcracker syndrome itu apa aja tadi Mbak? Oh iya, kondisinya itu ada Nutcracker syndrome, yaitu kompresi vena renalis sinistra antara aorta dan arteri mesenterica superior dapat memberat dapat memperberat gangguan aliran vena ginjal dan gonadalis. Oke. Oke. Ya, terima kasih Mbak Celir. Maaf Baik. ya. Iya, terima kasih Mbak Farah dan Mbak Aul sudah mau mengingatkan saya. Baik, setelah ini PPT selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aulia Syakbana. Sekian dari saya presentasi. Wassalamualaikum. Kamu. Baik, saya akan menjelaskan pada slide ini. Mute. Oh iya. Baik, saya akan menjelaskan pada slide ini. Pada slide ini, saya akan mulai membahas vena-vena utama di abdomen. Secara umum, vena vena abdomen mengikuti perjalanan arteri yang sejalur. Namun, ada pengecualian penting, yaitu vena porta hepatica yang tidak langsung bermuara ke kava inferior. Sebentar ya, teman-teman. Sebagian besar vena di abdomen berfungsi untuk mengembalikan darah vena dari organ-organ visceral dan dinding-dinding abdomen menuju jantung. Darah ini umumnya miskin oksigen, tetapi kaya hasil metabolisme.
Vena-vena abdomen dapat dibagi menjadi dua, ya. Pertama yaitu vena yang bermuara langsung ke vena cava inferior. Yang kedua yaitu vena yang masuk ke sistem porta hepatica lebih dahulu. Penting dipahami bahwa sistem porta adalah sistem vena khusus karena darahnya harus melewati hepar dulu sebelum kembali ke sirkulasi sistemik. Adapun anastomis portokava atau portosistemik, yang pertama yaitu di esofagus, yang kedua yaitu di umbilicus, dan yang ketiga yaitu di rektum, yang keempat di retroperitoneal. Adapun vena cava inferior merupakan vena terbesar di tubuh bagian inferior. Secara anatomis, VCI atau vena cava inferior terbentuk dari gabungan vena iliaca, communis, dextra, dan sinistra. Pada pada tingkat vertebra lumbaris 4 sampai 5. Letaknya yaitu sedikit ke kanan garis median. Setelah itu ventral terhadap kolumna vertebralis dan berjalan sejajar dengan aorta abdominalis, namun berada di sisi kanan. Vena cava inferior membawa darah vena dari ekstremitas bawah yaitu di bawah. Setelah itu di dinding abdomen. Yang ketiga yaitu di organ-organ abdomen menuju atrium dextrum jantung. Adapun cabang-cabang vena cava inferior atau VCI, VCI menerima aliran darah dari dua kelompok besar. Yang pertama yaitu cabang parietalis. Cabang ini berasal dari dinding abdomen, meliputi vena pranica inferior dextra dan sinistra. Yang kedua yaitu vena lumbales. Cabang pa- cabang parietalis ini mengalirkan darah dari otot-otot dan struktur dinding posterior abdomen. Yang kedua yaitu cabang visceralis. Cabang ini berasal dari organ dalam abdomen, antara lain yaitu vena hepatica. Sangat penting karena langsung masuk ke VCI. Vena renalis dextra dan sinistra. Yang ketiga yaitu vena suprarenalis dextra. Yang keempat yaitu vena spermatica interna atau vena ovarica dextra. Perlu diperhatikan bahwa vena suprarenalis sinistra dan vena gonadalis sinistra tidak langsung ke VCI atau ke vena cava inferior, tetapi masuk ke vena renalis sinistra terlebih dahulu sebelumnya. Adapun catatan klinis sindrom vena cava inferior, pada slide ini dibahas aspek klinis yaitu sindrom vena cava inferior. Sindrom ini terjadi akibat hambatan aliran darah pada vena cava inferior yang bisa disebabkan oleh trombosis di dalam vena. Yang kedua yaitu kompresi dari luar, misalnya oleh tumor, pembesaran organ, dan kehamilan trimester ketiga. Akibat obstruksi ini,
Darah dari ekstremitas bawah dan abdomen sulit kembali ke jantung, sehingga menimbulkan gejala seperti edema ekstremitas bawah, rasa berat atau nyeri pada tungkai, dan gangguan aliran vena pelvis. Hal ini menunjukkan bahwa VCI memiliki peran vital dalam sirkulasi vena sistemik. Adapun sistem vena porta hepatica, selain ini merupakan inti dari vena abdomen, yaitu vena porta hepatica. Berbeda dengan vena lain, vena porta tidak langsung menuju jantung, tetapi masuk ke hepar terlebih dahulu. Fungsi utama vena porta adalah membawa darah dari gastrointestinal, yang kedua yaitu lilian impa, yang ketiga yaitu pankreas. Kemudian menuju hepar untuk proses metabolisme dan detoksifikasi. Adapun pembentukan vena porta hepatica yaitu vena porta hepatica terbentuk dari vena mesenterica superior dan vena lienalis. Selain itu, vena-vena berikut juga bermuara ke sistem porta seperti vena gastrica dextra dan sinistra, vena mesenterica inferior biasanya masuk ke vena lienalis ya. Yang ketiga yaitu vena para umbilicalis. Setelah darah diproses di hepar, darah akan keluar melalui vena hepatica sampai vena cava inferior. Pada slide ini terlihat gambar ya teman-teman. Anastomis portocava. Pada slide ini jelaskan mengenai anastomis portocava atau porto systemic sun. Anastomis portocava adalah hubungan antara vena porta dan vena sistemik yang berfungsi sebagai jalur alternatif aliran darah bila terjadi peningkatan tekanan pada vena porta. Lok- Lokasi penting anastomis portocava meliputi esofagus, umbiculus, rektum, dan daerah retroperitoneal. Dalam kondisi normal, anastomis ini kecil dan tidak terlihat jelas. Adapun aspek klinis sirosis hepatis, slide terakhir ini membahas sirosis hepatis yang sangat berkaitan dengan sistem vena porta. Sirosis hepatis menyebabkan peningkatan tekanan vena porta atau hipertensi portal, gangguan aliran darah melalui hepar, akibatnya dapat menyebabkan darah akan dialihkan melalui anastomosis portocava, sehingga muncul manifestasi klinis seperti varises esophagus, yaitu dapat menyebabkan hematemesis dan melena. Dan yang kedua yaitu dapat menyebabkan kaput medusa, yaitu pelebaran vena di sekitar umbilikus. Yang ketiga yaitu hemoroid, pelebaran vena rectalis. Yang keempat ascites atau penumpukan cairan di cavum peritoneum. Hal ini menegaskan bahwa sistem vena porta memiliki peran penting dalam kondisi patologis abdomen. Sekian penjelasan dari saya. Apakah sudah dipahami, teman-teman? Sudah, Mbak Aul. Mbak Farah, apakah sudah dipahami, Mbak Farah? Apakah sudah paham, Mbak Farah? Sudah,
Apakah dibuka sesi pertanyaan ini? Ya, saya buka setelah teman-teman sudah paham Saya ingin semua. bertanya. Baik, tanya apa Mbak Farah? Hmm, apa perbedaan utama antara vena cava inferior dan vena porta hepatica? Oh, sebentar Mbak Farah. Iya, Jadi jawabannya adalah vena cava inferior adalah vena terbesar di tubuh bagian bawah yang berfungsi mengalirkan darah vena dari abdomen, pelvis, dan ekstremitas bawah menuju atrium dextrum jantung. Vena ini menerima darah dari vena-vena dinding abdomen parietalis dan mohon vena maaf Mbak Aul menyela. Mbak Aul. ya. Em, tadi pertanyaanku itu apa perbedaan utama antara vena cava inferior dan vena porta hepatica? Oh iya Mbak Farah, sebentar ya Mbak Farah. Iya, Jadi jawabannya yaitu eh vena cava inferior langsung membawa darah vena kembali ke jantung. Sedangkan vena porta hepatica tidak langsung ke jantung, tetapi bawa darah dari saluran pencernaan terlebih dahulu, lalu ke hepar dan apa? Lalu ke hepar untuk diproses. Setelah diproses dari hepar, darah dari vena porta akan keluar melalui vena hepatica dan kemudian masuk ke vena cava inferior. Apakah sudah menjawab, Mbak Farah? boleh diulang yang bagian tadi vena porta hepatica itu kan tidak langsung ke jantung. Terus Mm-mm. dia kemana? Jadi ini darahnya tuh ke hepar dulu buat diproses. Habis dari hepar, Hmm, darahnya dibawa ke ini ke vena hepatica. Terus dari vena hepatica kemudian masuk ke vena cava inferior, ke VCI. Apakah sudah oke, jawab pertanyaan Mbak Farah? sudah, Baik, sudah. Terima kasih Mbak Aul. baik Mbak Farah. Saya juga mau bertanya, Mbak Aul. Mungkin Mbak Celir, Mbak Celir. Mbak Farah. Saya juga mau bertanya, Mbak Aul. Izin Iya, bertanya Mbak Aul, izin bertanya, Mbak Aul. Ya boleh. apa itu Apa vena itu cava vena cava inferior dan darah dari inferior dan darah dari mana saja yang dialirkannya? Jadi boleh menjawab. silakan. Silakan. Tidak terdengar Mbak Celir. Oh, Putus-putus. oh iya Oh Mbak iya, Mbak Farah Farah, mungkin mungkin dari karena Boleh jaringan. diulang. ya. Ya, Apa itu apa itu vena vena cava cava inferior dan inferior darah dari mana dan saja darah yang dari mana dialirkannya? saja yang dialirkannya? Oke. Izin menjawab Mbak Celir ya. Silakan Mbak Aul ya. Jadi, vena cava inferior adalah vena terbesar di tubuh. Bagian bawah yang berfungsi mengalirkan darah vena dari abdomen, pelvis, dan ekstremitas bawah menuju atrium dextrum jantung. Vena ini menerima darah dari vena-vena dinding abdomen parietalis dan vena organ dalam seperti vena renalis, vena hepatica, dan vena iliaca communis. Apakah sudah menjawab Mbak Celiria? Sudah Mbak Sudah, Aul. Mbak Aulia. Baik, sekian presentasi saya dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Dadah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.